Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman mahasiswa yang berbahagia dalam Dhamma. Selamat sore, Soti Hontu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Dhamma Desana kali ini adalah tentang manfaat berdana. Sebelum kita memulai pada topik dengan materi manfaat berdana, marilah bersama-sama kita merangkapkan kedua tangan beranjali memuji Guru Agung Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabba papasa akaranang kusalasu pasampada sacita parioda panang etang budana sasanang ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Jangan melakukan perbuatan buruk apapun. Berolah kebajikan. Bersihkan batin sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Berdana di dalam ajaran agama Buddha menempati urutan pertama di dalam dasa punya Kiriyawatu atau 10 dasar perbuatan bajik. Mengapa ditempatkan sebagai yang pertama? Karena hampir semua orang mengetahui apa yang dimaksud dengan dana. Berdana artinya memberi sedekah atau memberi sesuatu benda materi kepada mereka yang membutuhkannya. Benda-benda materi yang didanakan harus disertai dengan kehendak atau cetana. Jadi di dalam berdana harus melibatkan dua unsur, yaitu yang pertama unsur materi, yang kedua unsur mental atau kehendak. Bagaimana jika salah satu saja yang muncul? Seperti seseorang yang meletakkan sesuatu barang tanpa kehendak, tanpa cetana, maka ini tidak dapat dikatakan orang tersebut sudah berdana. Karena dia memberikan barang tanpa kehendak apapun juga. Begitupun dengan seseorang yang mempunyai cetana atau kehendak, tetapi tidak pernah menyerahkan barang yang dimaksud. Misalkan seseorang mengatakan, besok saya mau memberikan komputer kepada cetia atau wihara tertentu agar di sana stafnya bisa bekerja dengan baik. Tetapi keesokan harinya dia berhalangan, tidak bisa menyerahkan komputer yang dimaksud. Maka ini pun tidak dapat dikatakan dia sudah berdana. Dia hanya berpikiran baik. Tidak dapat dikatakan berdana. Jadi dalam berdana melibatkan dua unsur, unsur materi dan unsur kehendak atau cetana. Berdana ini akan memberikan manfaat yang besar. Di dalam agama Buddha, manfaat dari berdana banyak sekali. Ini bisa dilihat di dalam Nidhi Kanda Sutta. Dari hasil berdana, seseorang bisa memiliki paras yang bagus, memiliki kecerdasan, memiliki kekuasaan, dapat terlahir di keluarga yang berkecukupan, dan memudahkan untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian dan mencapai nibbana. Dengan materi yang berkecukupan, maka seseorang akan lebih mudah menjalani kehidupan. Jadi
manfaat dari berdana bisa dimanfaatkan selama kita mengarungi alam-alam kehidupan di alam sangsara ini. Memberikan dana diibaratkan seperti seseorang sedang menabur benih. Pemberi dana adalah petani yang sedang menabur benih di ladang. Penerima dana adalah yang menjadi ladangnya. Barang-barang yang didanakan itulah benih yang sedang ditanam. Sedangkan manfaat hasil yang diterima dari berdana adalah hasil panen dari benih-benih yang tumbuh dengan subur. Ada 6 faktor yang menentukan manfaat dari seseorang berdana, yaitu 3 faktor dari pemberi dana dan 3 faktor dari penerima dana. Dari si pemberi dana, sebelum dia memberikan dana, dia harus memiliki cetana yang disertai dengan perasaan senang bahwa dia hendak berdana. Nah, ini disebut dengan puba cetana. Cetana awalnya harus disertai dengan rasa senang. Pada saat dia melaksanakan dana tersebut, memberi dana harus disertai dengan rasa bahagia. Karena dia sudah melaksanakan apa yang direncanakannya pada saat itu. Ya, ini disebut dengan munca cetana. Dan kemudian setelah berdana dia harus merasa puas karena apa yang dirancanakan dari awal berjalan dengan lancar. Sudah berdana. Nah, ini disebut dengan apara cetana. Kemudian 3 faktor lagi dari si penerima dana. Hendaknya si penerima dana adalah orang yang sudah terkikis atau sedang mengikis kemelekatan atau keserakahannya yang disebut juga dengan lobanya. Nah, faktor yang kedua, berdana kepada mereka yang sudah terkikis atau sedang berusaha mengikis faktor kebencian atau dosa. Dan yang ketiga adalah kepada mereka yang sedang mengikis atau sudah terkikis kebodohan batinnya atau mohanya. Nah, inilah 6 faktor yang mendukung dana seseorang menjadi bermanfaat. Apakah bisa ditambahkan manfaat dari berdana itu? Nah, berdana memberikan manfaat yang besar ketika seseorang berdana dengan kedua tangannya sendiri. Berdana dengan tulus, dengan rela, dan berdana dengan menyadari bahwa ini adalah belajar mengikis dari keserakahan atau kemelekatan di dalam dirinya. Belajar untuk mengikis kekikiran yang ada di dalam dirinya. Ini bisa memberi manfaat lebih besar kepada apa yang didanakan. Kisah tentang Pangeran Payasi di mana pangeran tersebut berdana dengan menyuruh bawahannya. Pada suatu ketika Pangeran Payasi berdana kepada para biku, tetapi dia tidak menyerahkan dengan kedua tangannya sendiri. Dia juga dengan sembrono tidak mengatur cetananya. Dia menyuruh bawahannya, yaitu pemuda utara, untuk menyerahkan barang-barang yang didanakan. Di akhir kehidupannya, Pangeran Payasi terlahir di alam Catu Maharajika, sedangkan pemuda utara yang menjadi bawahannya terlahir di alam Dewa Tawa Tingsa, 1 tingkat lebih tinggi dari alam Dewa Catu Maharajika. Suatu hari, Yang Mulia Bante Gawampati berjalan-jalan di alam Catu Maharajika dan bertemu dengan makhluk Payasi ini. Nah, Dewa Payasi kemudian berpesan kepada Yang Mulia Bante Gawampati, "Bante, jika Bante sudah kembali ke bumi, kabarkanlah kepada umat di sana bahwa serahkanlah dana-dana
dengan kedua tangan mereka sendiri. Berdanalah dengan hormat, dengan tulus kepada Bhikkhu Sangga. Itulah pesan yang disampaikan oleh Dewa Payasi. Ketika ditanya di manakah pemuda utara terlahir, maka Dewa Payasi mengatakan pemuda utara terlahir di alam Dewa Tawatingsa, lebih tinggi satu tingkat dari alam Dewa Catumaharajika di mana dia berada. Ini terjadi karena pemuda utara memberikan dana-dana dengan kedua tangannya sendiri, dengan penuh hormat, dengan tulus, dan sukarela kepada Bhikkhu Sangga. Jadi itulah manfaat dari berdana. Berdana adalah cara belajar untuk mengikis kemelekatan. Berdana adalah cara belajar untuk mengikis kekikiran. Berdana juga memberikan manfaat selama makhluk-makhluk berada di alam-alam samsara. Dia menjadi landasan untuk kita mencapai nibbana. Dengan kemudahan yang dimiliki oleh seseorang, maka di kehidupan manapun dengan kecukupan yang dimiliki lebih mudah untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian karena memiliki fasilitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti hontu